Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Lulu Nike. Gak berasa banget ya, ini tuh udah memasuki minggu ke-21, tepatnya di hari 112. Nah, ini aku udah mulai beres-beres ya teman-teman. Di sini tuh udah nggak ada tukang lagi. Terus karena keterbatasan dana ya, jadi kita kerjain sendiri, cat aku approve sendiri. Terus di bagian sini juga sebenarnya tuh ada yang bocor ya teman-teman, aku nggak tahu kenapa jadi dindingnya itu bocor ke dalam, akhirnya kita sepakat buat kasih sika semua dinding ini, terus habis itu kita aci ulang dan aku approve. Nah, ini tuh biar cepat pengerjaannya ya, jadi aku kerjain sebelah-sebelah karena kita pengen turunin steger dari sini ya. Jadi aku yang bagian ngecat nih, aku approve ya, terus aku kasih juga super semen ya di sini sebelum aku approve, dan ini suami aku tuh bagian yang ngaci ya di sebelah kiri. Jadi biar cepet kerjanya, yang sebelah kanan selesai, udah diaci selesai, terus aku lanjutin aku approve di sebelah kanan dan suami aku lari ke sebelah kiri gitu ya buat ngerjainnya. Nah, ini kok Kak cepet banget ya dikerjainnya gitu. Enggak secepat itu sih sebenarnya. Ini tuh ada jangka waktunya juga gitu ya teman-teman. Jadi enggak di-aci, setelah di-aci langsung kerjain gitu, aku approve, enggak. Jadi ini ada jedanya juga, dan kita juga ini pas ngerjain itu kebetulan di weekend terus ya teman-teman. Jadi ada jeda nih. Dan ini juga aku untuk aciannya sendiri, aku pakai acian yang udah langsung jadi itu loh teman-teman. Jadi ini aciannya itu bisa langsung dicat setelah 7 jam, sebenarnya seperti itu ya teman-teman, bukan acian semen yang biasa gitu, tapi semen khusus acian. Dan ini juga semennya tuh nggak mudah retak teman-teman, jadi lebih bagus ya. Nah, setelah aku pelajari juga sih teman-teman ya, sebetulnya semua semen itu bagus, cuman memang cara pengaplikasiannya aja beda-beda ya teman-teman, sama dia daya keringnya tuh beda-beda, ada yang keringnya cepet, ada yang lambat gitu, jadi selalu berbeda-beda ya teman-teman. Nah, di sini juga aku sekalian ya ngecek-ngecekin di mana sih bagian-bagian yang bocor, karena ada beberapa bagian yang memang masih bocor nih dindingnya di dalam gitu. Jadi kita perbaiki dari luar, kalau nggak bisa dari luar diperbaiki, kita perbaiki dari dalam gitu teman-teman. Nah, teman-teman sendiri gimana nih? Udah pernah ada kejadian nggak sih bocor di rumah teman-teman? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan biasanya teman-teman tuh upaya penanggulangannya apa? Nah, ini ya, setelah dicat semua, ini udah dicopot stegernya ya, kita copot stegernya bareng sama suami dan juga aku ya. Jadi kita copot, dan setelah dicopot ini bekas-bekas stegernya kita tutup lagi ya teman-teman, pakai semen acian, dan kita halusin lagi, terus aku approve deh ya biar cantik rumahnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini aku approve-in biar warnanya tuh sama senada gitu. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Kalau belum kering sih kelihatannya belang-belang ya teman-teman, tapi kalau nanti udah kering tuh enggak kok, warnanya bakalan senada nanti gitu. Aku sih awalnya juga ngerasa kayak kok ini belang ya, ternyata setelah kering enggak gitu. Ternyata memang kalau cat tuh seperti itu ya. Nah, terus nih ya, karena stegernya yang di luar tadi udah dicopot ya, kita mau ngerjain dinding yang ada di atas tangga ya, karena kita mau bukain kasoknya yang di atas, kita udah ngecor ya, terus kita mau buka-bukain juga kasok-kasok yang ada di atas tangga, makanya kita bikin steger di sini ya, dan biar nggak keluar biaya 2 kali nih, jadi steger-steger yang di luar itu kita pindah-pindahin aja ya teman-teman gitu. Terus di sini juga butuh paku tentunya ya teman-teman buat pasang steger-stegernya, dan aku sengaja ini steger-stegernya ini nggak ditempel ke dinding. Kenapa? Karena kalau ditempel ke dinding tuh itu bakalan merusak dinding ya teman-teman, karena bekas paku-paku gitu.
yang udah sih karena udah dipaku jadi dindingnya jadi rusak kan, jadi kurang bagus aja. Makanya aku memutuskan untuk tidak membongkar atau memaku apapun gitu ya di dinding gitu teman-teman, biar dindingnya tetap halus dan mulus dan gak ada bocor-bocor. Karena salah satu penyebab dinding yang bocor atau yang retak itu juga salah satunya dari itu ya teman-teman, dari kita maku-maku, apalagi kalau paku-pakunya banyak banget dan paku-pakunya paku-paku yang besar gitu ya. Nah ini kita gergaji dulu teman-teman karena ukurannya kan panjang-panjang ya di yang sebelumnya tuh stegernya. Jadi kita paku-paku dulu, terus kita sesuaikan deh ukuran stegernya untuk di atas tangga ini. Nah, kalau teman-teman lihat nih, ini stegernya udah dipasang, jadi kita bisa nyopot-nyopotin ini ya teman-teman ya. Jadi aku tuh rencananya pengen dak-dakan ini tuh mulus ya, nggak dikasih plafon. Jadi nanti diaci terus langsung aja dicat biar hasilnya tuh bagus. Nah, ini yang sebelumnya ya, sebelumnya tuh masih seperti ini teman-teman. Ini agak susah memang bukanya ya kalau misalnya kita nggak bisa. Nah, ini setelah dibuka ya kasonya, jadi memang harus dipakein gerinda. Nah, terus ini juga sama ya di bagian dalam, mulai dibongkar-bongkarin dulu triplek-tripleknya, terus kasonya juga ya kita bongkar semua. Kalau memang ini udah dibongkar semua nanti bisa kita aci gitu ya. Dan ini lumayan sebenarnya teman-teman ya, untuk pekerjaannya sendiri lumayan lama karena ini kasonya tuh berat banget, terus dipaku di mana-mana ya sama pak tukangnya ya. Sedangkan waktu itu pas mau dibongkar ini pak tukangnya juga nggak bisa bongkar ya karena nggak ada alatnya, terus aku juga waktu itu nggak punya gergaji untuk kayu ya, memang nggak punya. Dan akhirnya tukangnya nyaranin kalau ini bisa diplafon aja, ditutup plafon, cuman akunya nggak mau gitu, kayak nggak sreg aja sih kalau ditutup plafon karena ini kan di atas tangga dan itu jaraknya tuh lumayan tinggi gitu, belum lagi di atasnya tuh adalah toren air. Nah, kalau di atasnya toren air dan suatu waktu terjadi kebocoran dan lain sebagainya, itu tuh bakalan sulit dibenerinnya gitu. Aku ngerasanya kayak ribet aja kalau misalnya cuman di-dak terus di-aci dan dicat sih, kalau ada bocor apa-apa kan kelihatan ya teman-teman. Jadi kita tinggal ngecat ulang. Tapi kalau di plafon itu terus terjadi kebocoran itu nggak kelihatan, bahkan plafonnya yang ada malah rusak ya, dan mau ganti plafonnya juga kayaknya agak ribet ya buat naik-naik tangganya gitu. Buat naik tangga mungkin harus pakai tangga teleskopik kali ya buat buat nyampe ke atas tangga itu karena ceilingnya lumayan tinggi gitu. Nah, ini suami aku lagi berusaha dan akhirnya berhasil juga ya teman-teman ya, nyopotin kaso-kaso yang berat ini ya. Tapi ini juga biar bagus ya, terus biar safety aja sih akhirnya si suami aku ini pakai helm ya. Terus aku juga bilang sih sebenarnya bila perlu pakai kacamata juga karena ini adalah kerjaan yang cukup membahayakan buat aku ya, karena ini kan motong-motongnya sendiri ini ada yang pakai gerinda juga gitu ya, takutnya pas motong itu kena debu dan lain sebagainya gitu kan matanya. Jadi ya buat jaga-jaga aja. Nah, ini dia hasilnya tuh ya teman-teman. Ini kasonya udah dicopot tapi tripleknya belum nih ya. Ini nanti kita bakal coba buka tripleknya. Nah, kalau yang bagian ini udah dibuka ya teman-teman ya semuanya. Jadi ini lagi proses plester dan aci ya. Ini diaci dulu, dilurusin, diratain semuanya. Nanti kalau misalnya semuanya udah rata baru deh bisa dicat ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ini yang di-dak ini semuanya bakal aku cat ya, dan nggak aku kasih plafon gitu. Kayaknya kalau misalnya di-dak terus di cat aja juga itu lebih cantik gak sih teman-teman? Ya sebenarnya beda-beda selera sih. Ada yang suka, ada juga yang nggak suka ya. Itu selera masing-masing sebenarnya.
Nah, ini ya dia ya teman-teman. Ini untuk proses pengaciannya juga cukup lama ya teman-teman ya. Kebetulan ini ada di hari ke 112 sampai 116 ya. Jadi ini jarak 4 hari. Dan ini sebenarnya belum selesai ya teman-teman ya. Ini baru ngasihnya sedikit-sedikit aja. Yang penting rapih ya, walaupun kita kerjain sedikit-sedikit dan pas kita libur aja gitu. Tapi ini tetap ada progres gitu aku maunya. Nah, jadi kita tuh tetap kerjasama, tetap ada yang kelihatan gitu rumah tuh, oh perubahannya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu teman-teman. Nah, terus nih untuk pengalaman aku sendiri ya teman-teman, untuk ngaci di atas kayak gini tuh benar-benar pegal teman-teman ya, bikin sakit leher ya, apalagi ngaci dak-dakan tuh beda sama ngaci dinding. Kalau ngaci di bagian dinding itu kan kepala kita tegap lurus ya teman-teman, tapi kalau kita ngaci di atas, nengok ke atas bagian dak-dakan itu tuh trafiknya agak sulit ya. Yang pertama, kita harus dongak mulu ke atas, terus udah gitu kita juga harus nahan beban tangan kita gitu ya. Dimana yang bagian atas tuh memang harus mulus ya, harus halus aciannya, dan tangan kita tuh harus ke atas terus gitu, ke atas terus. Belum lagi ngasih air kan, diairin lagi, diairin lagi, diairin lagi biar nempel. Dan itu menurut aku benar-benar jadi tantangan sendiri nih buat kita saat ngerjain acian ini teman-teman. Makanya yang ngaci dak-dakan atau di bagian sikut-sikut ini tuh biasanya lebih lama ya teman-teman, wajar ya teman-teman. Kadang dulu aku ngerasa kayak ada tukang yang ngerjain, tapi kok ngerjainnya sampai berhari-hari, kok lama banget gitu ya. Nah ternyata untuk ngasih yang gini tuh memang agak lama teman-teman ya. Dan ini pun ngerjainnya tuh harus orang-orang yang sabar menurut aku. Karena kalau orang-orang yang nggak sabaran kayak, ah udahlah nggak bisa deh kayaknya. Ini kok susah banget deh, kayak gitu teman-teman. Jadi untuk proses pengacian ini juga sebetulnya ada hikmah tersendiri di dalamnya. Kalau kalian mau jadi orang yang sabar ya, belajar jadi orang yang sabar, cobalah kalian ngaci seperti ini. Karena ini benar-benar menguji kesabaran ya, apalagi acian yang ada di atas, itu sih ya pengalaman aku pribadi. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana nih pengalamannya? Pernah nggak teman-teman nukang sendiri atau ngerjain apa sendiri gitu ya, terus teman-teman ngerasa, oh iya ya capek banget ya kayak gini, terus kayak, oh ternyata tukang tuh kerjanya kayak gini ya gitu kan, tukang bangunan tuh kerjanya kayak gini ya, terus oh ternyata kayak kerjaan ini tuh nggak semudah yang kita bayangkan ya. Kita sih ngelihatnya, tinggal gitu doang, tinggal gini doang gitu. Ternyata pas dikerjain tuh ya memang butuh kesabaran. Kalau pengen bagus harus dengan sesuatu yang sabar gitu teman-teman. Nah teman-teman itu tadi ya aktivitas aku ya di minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat nih videonya buat teman-teman dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, khususnya buat teman-teman nih yang mau renovasi rumah ataupun bangun rumah ya, bisa diambil pelajarannya dari sini. Dan kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, aktifin juga loncengnya ya teman-teman. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.